semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Ulfadila. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus UT. Selanjutnya, simaki video berikut. Pagi adik-adik. Terima kasih Loren. Oke, sebelum Ibu mau masukin pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau presentasi dulu. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? Hah? 3 orang? 4 orang? 5 orang sama Giani. Oke, pelajaran sini sudah. Baik adik-adik, pelajaran kita pada pagi hari ini itu pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memberi kesempatan kepada adik-adik selama 10 menit untuk membaca. Ambil buku, baca sudah. Ambil buku selama 10 menit. Adik-adik, waktu membacanya sudah selesai. Pada kesempatan ini, Ibu ingin mengapresiasi kepada adik-adik yang sudah bersama-sama membuat hasil karya kita selama pekan ini. Hasil karya dari adik-adik itu ada majalah dinding, ada bunga. Ibu mau memberi apresiasi kepada adik. Tepuk tangan dulu. Topik pembelajaran kita bahas pada pagi hari ini yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tertulis. Adapun 3 tujuan dari menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tertulis. Yang pertama itu, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang kedua itu, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara percaya diri. Oke adik-adik, pada kesempatan ini yang kita bahas, yang pertama itu tujuan yang pertama itu menentukan ide pokok secara Oke, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu apa itu paragraf? Paragraf itu apa? Goce, paragraf itu apa? Goce? Lauren? Ide pokok itu apa? Siapa yang tahu apa tangan saja? Brian? Amcigis atau Smithway? Siapa yang tahu? Ide pokok itu apa? Tidak ada yang tahu? Kalau teks lisan itu sebelum Ibu menjelaskan materinya sebentar, siapkan buku dan poinnya di atas meja. Pada saat Ibu menjelaskan materinya sebentar, adik-adik wajib menuliskan hal-hal yang penting dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan. Oke? Siapkan buku dan poinnya. Oke, baik adik-adik, materi yang Ibu akan bahas ini yaitu pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tertulis. Yang pertama itu menentukan ide pokok pikiran. Yang pertama itu menentukan ide pokok pikiran. Bacaan
pokok, kalimat utama, pokok pikiran, dan kalimat pengembang. Itu adalah pengertian dari ide pokok pikir. Oke, baik adik-adik. Adapun jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Adapun jenis-jenis paragraf yang berdasarkan letak kalimat utama. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang paragraf berdasarkan letak kalimat utama, Ibu mau tanya dulu. Adik-adik sudah mengerti tentang pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tertulis? Sudah mengerti? Kelas 5 sudah mengerti? Sudah? Jadi pada kesempatan ini kita akan masuki jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Oke. Jenis-jenis paragraf itu ada 5. Yang pertama, dedukatif. Apa itu dedukatif? Loren, dedukatif itu apa? Brian, apa itu dedukatif? Tulisnya, dedukatif adalah paragraf ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Itu pengertian kalimat dedukatif. Itu pengertian kalimat apa tadi? Dedukatif. Yang kedua itu kalimat indukatif. Kalimat indukatif itu adalah kalimat yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan. Kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Itu merupakan kalimat indukatif. Yang ketiga, kalimat apa Koce? Yang ketiga, kalimat campuran. Apa itu kalimat campuran? Ferdian, apa itu kalimat campuran? Tidak tahu, Bu. Kalimat campuran itu apa? Siapa yang tahu kalimat campuran? Tidak tahu, Bu. Tulis di situ Kalimat campuran adalah kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar lalu disajikan gagasan utama. Itu kalimat apa tadi? Pengertian kalimat? Semangat sedikit kelas 5. Oke, berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Baca, berdiri. Kita tepuk fokus dulu, masih ingat tepuk fokus? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, duduk sudah. Tadi kan sudah kalimat campuran toh. Yang keempat itu kalimat interaktif. Apa itu kalimat interaktif? Cili, apa itu kalimat interaktif? Tidak tahu? Brian, apa itu kalimat interaktif? Mana Dilon? Dilon, apa itu kalimat interaktif? Tidak tahu? Oke. Kalimat interaktif itu adalah kalimat utamanya berada di tengah berada di mana? Paragraf. Jawab. Oke. Biasanya diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, lalu disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Setelah itu dilanjutkan dengan gagasan penjelas. Semangat sedikit kelas 5. Oke, yang kelima itu itu sejak sampai keempat. Tadi mungkin itu sejak materi yang bisa Ibu sampaikan tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tertulis. Di sini Ibu mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari adik-adik, Ibu mau bertanya dulu. Namanya itu siapa? Oke, apa yang
mengetahui tentang paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan menyebutkan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan pemisaan dari kalimat di bawah paragraf. Oke, tepuk tangan dulu. Dari pengertian paragraf campuran. Alan, itu pengertian paragraf campuran Alan deh. Alan? Oke, materinya sudah selesai. Pada kesempatan ini kita akan membagi kelompok dulu. Membagi kelompok dan bentuk kelompok. 5 kelompok saja. Atau 4 kelompok? 4 saja 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Duduk dalam bentuk kelompok sudah. Duduk dalam bentuk kelompok. Membagikan LKPD-nya kepada adik-adik. Coba adik-adik perhatikan LKPD petunjuk di situ. Kan di situ ada 2 toh. Perhatikan di sini. Pertama itu ada soal cerita. Di situ soal ceritanya tentang kejayaan bahari masa lalu. Terus di LKPD-nya kedua itu kalian tentukan ide pokok setiap paragraf dari soal cerita yang ibu sudah kasih itu. Tentukan ide pokok setiap paragrafnya. Misalnya paragraf pertama apa ide pokoknya, terus paragraf yang kedua yaitu apa ide pokoknya, sampai paragraf kelima. Oke? Di situ ada soal cerita. Kalian tentukan ide pokok setiap paragraf. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kerjanya dalam bentuk kelompok, harus diskusi tidak boleh bercanda. Baca dulu soal ceritanya, baru kerja itu, baru perhatikan
presentasinya di situ. Sudah? Kelompok yang pertama yang akan presentasi kelompoknya mereka Lauren. 2 orang saja perwakilan dari kelompoknya Lauren, 2 orang saja. Dengar dulu, pada saat kelompoknya Lauren mempresentasikan hasil diskusinya mereka, dengar baik-baik ya. Kelompok 1, dengar mereka di depan. Inilah hasil diskusi kerja kelompok kami. Teman-teman menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan kejayaan bahari masa lalu. Paragraf pertama, ide pokoknya kejayaan bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Lalu paragraf yang kedua, ide pokoknya bukti nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Lalu paragraf ketiga, ide pokoknya laut yang besar dan kuat. Setelah ini paragraf keempat, ide pokoknya kejayaan kerajaan Mataram kuno mampu membangun candi Borobudur. Lalu paragraf kelima, ide pokoknya kerajaan Singosari memiliki kapal darat. Baik teman-teman, ini saja hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, baik, terima kasih Lauren dan teman-temannya. Jawabannya Lauren hampir sempurna. Dengar dulu ini kelompok 1 nih. Pada saat teman-teman kelompoknya presentasi, wajib dengar ke depan, tidak boleh ribut. Kelompok 1, siapa yang ketawa tadi? Oke Lauren, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Lauren. Oke, kelompok keduanya kelompoknya Goce. 2 orang maju ke depan. Kelompoknya Goce, 2 orang maju ke depan. Bawa yang kertas soal itu. Bisa sedikit suaranya. Kelompoknya Goce sudah selesai. Ibu mau minta apresiasi dari teman-temannya. Tepuk tangan dulu buat kelompok mereka. Oke, silakan dulu. Oke adik-adik, mungkin itu sudah hasil diskusi yang sudah adik-adik buat tadi. Pada kesempatan ini, Ibu kelompoknya Goce sudah selesai. Ibu mau minta apresiasi dari teman-temannya. Tepuk tangan dulu buat kelompok mereka. Oke, silakan dulu. Oke adik-adik, mungkin itu sudah hasil diskusi yang sudah adik-adik buat tadi. Pada kesempatan ini, Ibu presentasinya sudah selesai. Kita tepuk tangan dulu. Oke adik-adik, sebelum Ibu mengakhiri penjelasan dari Ibu, pertama-tama Ibu mau minta maaf dulu. Mungkin pada saat proses pembelajaran suaranya Ibu terlalu keras buat adik-adik. Dari kesempatan ini Ibu mau minta maaf. Oke, sebelum kita sudah selesai materinya, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Kita berdiri. Semangat. Masih ingat semangat? Masih. Maju Cilo, kalau berdiri semangat. Ayo, maju. Maju Cilo. Kalau dia mau Cilo, siapa yang mau? Bayar saya. Ada kamu Cilo. Semangat Ayo. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dun.
Silakan duduk. Silakan duduk. Baik adik-adik, mungkin itu saja materi yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.